Sebuah pertanyaan yang mengemuka di awal adalah, apa tujuan berdirinya Jemaat Ahmadiyah dalam keberadaan begitu banyak agama dan gerakan yang sudah ada? Setiap orang yang mempercayai salah satu agama wahyu pasti juga percaya bahwa Allah pada waktu-waktu yang berbeda telah mengutus berbagai nabi ke dunia, dan bahwa tidak ada kaum atau bangsa telah dibiarkan tanpa seorang Rasul Allah. Evolusi rohani umat manusia adalah seluruhnya berkat golongan orang ini, dan selain karena merekalah tidak akan ada apa-apa di dunia ini kecuali kegelapan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa immin ummatin illa khala fiha nadhira. Tidak ada satu kaum pun yang kepadanya tidak diutus seorang juru peringat. Surah Al-Fatir ayat 25. Penelitian sejarah dan penemuan-penemuan arkeologi meneguhkan kita dalam keyakinan ini, yang terbukti suatu faktor besar dalam menggalakkan persatuan di antara bangsa-bangsa. Dan yang semua kebaikan ini dinisbahkan kepada Al-Quran, karena kebenaran ini pertama dicanangkan oleh kitab ini. Jika kita mencoba menemukan maksud para nabi ini diutus, kita akan menemukan bahwa penyebab kedatangan mereka senantiasa adalah kerusakan rohani manusia dan terputusnya semua hubungan langsung dengan Allah. Para nabi ini senantiasa muncul seperti awan bermuatan air hujan yang menyegarkan kembali bumi setelah musim kering yang panjang. Mereka adalah jawaban Allah yang diturunkan dari langit kepada jeritan dari orang-orang yang mencari Dia. Mereka seperti sangka kala yang ditiup oleh pemburu yang melihat tambang untuk mengumpulkan sahabat-sahabatnya yang terserak-serak. Dunia diseru oleh mereka kembali kepada kebenaran dan memulai perjalanannya menuju tujuannya yang sebenarnya di bawah petunjuk mereka. Kami meyakini bahwa rangkaian nabi ini akan berlanjut di masa mendatang, sebagaimana ia telah berlangsung di masa lalu, karena akal menolak terputusnya permanen kenabian. Manakala manusia terus melalui zaman kegelapan rohani, zaman di mana manusia akan menyimpang jauh dari penciptanya. Apabila dari waktu ke waktu manusia mudah tersesat dari jalan yang lurus dan meraba-raba dalam kegelapan pekat keraguan dan keputusasaan dalam upaya mereka untuk mendapatkannya kembali. Bila mereka hendak terus mencari cahaya dalam semua zaman dan masa itu, tidaklah mungkin untuk percaya bahwa para pembawa pelita dan pembimbing ilahi akan berhenti muncul, karena ini tidak sesuai dengan rahmaniyat, sifat pengasih dan pemurah Allah, bahwa Dia akan mengizinkan penyakit tetapi tidak akan menyediakan obatnya, bahwa Dia akan menciptakan dahaga tetapi akan menjauhkan sarana memuaskannya. Membayangkan demikian akan berarti menghina sumber dari segala sumber kasih sayang dan mengkhianati kebutaan rohani kita. Pada saat ini, sehubungan dengan sikap mereka terhadap agama, manusia dapat dibagi menjadi 3 golongan. Pertama, mereka yang menyangkal kebutuhan terhadap agama dan entah menolak Allah sama sekali atau percaya kepadanya, seperti halnya mereka percaya pada sungai-sungai dan gunung-gunung, karena keyakinan ini bagaimanapun tidak memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Andaikan mereka memutuskan bahwa ada Allah, cara hidup mereka tidak akan mengalami perubahan apapun, karena keyakinan mereka pada Allah tidak ada hubungannya dengan tindakan dan perilaku mereka. Orang-orang semacam ini kadangkala telah melangkah begitu jauh hingga menyatakan bahwa mereka tidak bisa menyerahkan kemerdekaan mereka kepada Allah
sekalipun, dan bahwa mereka tidak bisa merusak harga diri mereka dengan berdoa kepada dan merendahkan diri di hadapannya. Golongan orang kedua adalah mereka yang percaya pada Allah dan sifat-sifatnya, tetapi mereka berada dalam keadaan orang kehausan yang telah tersesat di antara bukit-bukit pasir gurun, dan yang sepanjang bermil-mil tidak bertemu dengan setetes air. Semakin dia mencarinya, menjadi semakin dalam dahaganya, dan semakin besar penderitaannya. Tetapi pengembaraannya tidak membuahkan hasil baginya. Dia berlari dari satu fata morgana yang menipu ke fata morgana lain. Tetapi setiap kali kekecewaannya menambah rasa sakitnya. Dan dalam pencarian air, dia mengembara lebih jauh dari air itu, sampai ia tiba di gerbang kematian. Golongan yang orang ketiga puas dengan keadaan atau nasib mereka, bukan karena mereka percaya bahwa mereka telah memenuhi semua hasrat alami mereka, tetapi karena mereka telah kehilangan keberanian dan telah putus asa dari karunia Allah. Mereka membayangkan bahwa karunia Allah itu terbatas kepada kaum-kaum sebelum mereka, dan bahwa mereka itu seperti anak tiri yang tidak bisa berharap untuk mewarisi harta ayah tiri mereka. Oleh karena itu, mereka pasrah makan dari remah-remah yang kaum-kaum terdahulu telah tinggalkan bagi mereka karena rasa kasihan. Tapi tak satu pun dari kondisi-kondisi ini alami atau wajar. Ketidakpedulian golongan orang pertama tersebut di atas, upaya yang sia-sia dari golongan kedua, dan kepasrahan yang lahir dari keputusasaan dari golongan terakhir, sama-sama sia-sia dan tidak menguntungkan. Satu-satunya hal yang dapat memberi manfaat pada para pencari Allah adalah pengenalan dan pengetahuan yang benar tentang Dia, yang menghalau segala keresahan dan menghilangkan semua yang memisahkan manusia dari penciptanya, dan akhirnya membawa manusia ke hadirat Allah. Pengetahuan yang benar semata dapat menghadirkan agama kepada manusia dalam bentuk yang dapat diterima dan yang dapat disetujui penilaian manusia. Dan ini telah selalu dilakukan dan hanya bisa dilakukan oleh seorang Nabi Allah. Oleh karena itu, renungkanlah, apakah ada agama apapun hari ini yang para pengikutnya mengaku masih memiliki apa yang diberikan kepada dunia melalui para nabi itu? Tidakkah benar bahwa manusia telah entah terpaksa menerima keyakinan bahwa karunia Allah telah habis untuk kaum-kaum terdahulu, atau meninggalkan agama sama sekali, atau memedaya diri dengan keyakinan bahwa mereka telah sampai pada tujuan itu, namun hanya seperti orang dalam keadaan tidak sadar, yang menerima semua kemuskilan sebagai benar, yang tidak memiliki hakikat bagi para penonton? Bila demikian, dunia ini membutuhkan seorang nabi hari ini sebanyak dalam segala zaman sebelumnya. Itulah sebabnya pendiri Jemaat Ahmadiyah telah mengajarkan bahwa pintu wahyu senantiasa tetap terbuka dan akan terus tetap terbuka, dan bahwa zaman ini memberi kesaksian tentang kebutuhan terhadap seorang nabi. Tapi kita tidak mendasarkan keyakinan kita pada kesaksian zaman semata. Kita juga didukung oleh kesaksian para nabi sebelumnya. Kami menemukan bahwa semua agama mengandung nubuat atau kabar-kabar gaib tentang kedatangan seorang nabi dalam zaman ini. Umat Hindu sedang menunggu kedatangan Neha Kalang Avatar yang telah dinubuatkan dalam kitab-kitab suci mereka. Umat Kristen sedang menunggu kedatangan kedua Al-Masih
Kaum muslim sedang menanti-nantikan kemunculan Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan. Umat Zoroaster percaya akan kedatangan Mesio Darbahmi, dan lain-lain, dan lain-lain. Seandainya kedatangan nabi-nabi telah berhenti untuk masa yang akan datang, bagaimana mungkin semua kaum ini telah sepakat pada satu kenyataan bahwa seorang nabi yang kedatangannya telah dinubuatkan akan datang. Satu ciri khas dari nubuatan-nubuatan ini adalah bahwa ada banyak kesamaan antara berbagai tanda yang dijelaskan oleh agama-agama berbeda yang menunjukkan kedatangan nabi yang dijanjikan. Semua nubuatan ini menunjukkan masa nabi itu dengan meramalkan merajalelanya kejahatan, mewabahnya penyakit-penyakit, jatuhnya bintang-bintang, gerhana matahari dan bulan, berulangnya perang-perang, dan lain-lain. Lagi, diramalkan bahwa nabi-nabi yang dijanjikan ini akan menyebarkan kebenaran ke seluruh dunia, dan bahwa agama yang benar akan unggul di atas semua agama lain dengan cara yang belum pernah terjadi. Sekarang, di satu sisi, penggenapan sesungguhnya dari tanda-tanda yang terdapat dalam nubuatan-nubuatan ini menunjukkan bahwa kabar-kabar gaib itu tidak mungkin palsu. Dan di sisi lain, tugas dari semua nabi yang dijanjikan itu membuat mustahil bahwa pada satu waktu yang sama, semua nabi ini akan membuat agamanya masing-masing unggul di atas semua lainnya. Oleh karena itu, kesimpulan tidak dapat dihindari bahwa semua nubuat ini mengacu pada satu sosok yang sama yang akan melalui kekuatan-kekuatan rohaninya menghimpun umat manusia dari semua agama dan membimbing bangsa-bangsa di dunia sepanjang jalan yang benar. Nubuat-nubuat ini juga menunjukkan bahwa sementara nabi yang dijanjikan itu akan sama untuk semua agama, ia akan memiliki perbedaan-perbedaan yang begitu khas, sehingga setiap bangsa akan menerimanya sebagai kepunyaannya. Dia akan begitu terkait dengan India, sehingga kaum Hindu akan dapat menerimanya sebagai Neha Kalang avatar mereka. Dia akan sangat terkait dengan kaum Zoroaster, sehingga mereka akan dapat menerimanya sebagai Mesio Darbahmi mereka. Dia akan sangat terkait dengan kaum Muslim, sehingga mereka akan dapat mengakuinya sebagai Mahdi mereka. Dan dia akan begitu terkait dengan umat Kristen, sehingga mereka akan mampu mengenali dalam dirinya Al-Masih. Ini dapat terjadi hanya apabila dia berhubungan dengan kaum-kaum yang berbeda dalam kapasitas-kapasitas yang berbeda. Misalnya, dia dapat terkait dengan satu kaum oleh agama, dengan kaum yang lain oleh ras, dan dengan kaum ketiga hubungannya mungkin sosial atau politik. Sehingga setiap bangsa akan siap untuk mengakuinya sebagai kepunyaannya sendiri. Keyakinan kami adalah bahwa semua hal ini terdapat dalam diri pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, yang dibangkitkan Allah untuk reformasi zaman ini. Beliau mengaku sebagai Al-Masih bagi kaum Kristen, Mahdi untuk umat Islam, Krishna atau Neha Kalang avatar untuk kaum Hindu, dan Mesio Darbahmi untuk kaum Zoroaster. Singkatnya, beliaulah nabi yang dijanjikan milik setiap bangsa dan diangkat untuk mengumpulkan semua umat manusia di bawah bendera satu iman. Dalam dirinya terpusat harapan-harapan semua bangsa. Dialah kubah perdamaian yang di bawahnya setiap bangsa bisa menyembah penciptanya. Dialah pintu yang melaluinya semua bangsa dapat melihat Tuhan mereka. Dan dialah titik pusat tempat bertemunya semua jari-jari lingkaran. Oleh karena itu, ditahbiskan bahwa dunia akan menemukan kedamaian dan ketentraman hanya melalui dia. Sebagai orang Persia oleh ras, dialah sosok yang dijanjikan dari kaum Zoroaster. Sebagai orang India oleh kelahiran, dialah sosok yang dijanjikan dari kaum Hindu. Sebagai Muslim oleh iman,
Dialah yang dijanjikan dari kaum muslim. Dan setelah datang dalam roh dan kekuatan Isa alaihissalam, membawa obat untuk reformasi keburukan-keburukan sosial yang berlaku di negeri-negeri Kristen. Keburukan-keburukan yang telah meletakkan beban yang tak tertahankan di punggung bangsa-bangsa Kristen setelah lahir di bawah pemerintahan Kristen, dan juga setelah membela kehormatan Isa alaihissalam terhadap serangan-serangan yang telah ditujukan padanya selama ratusan tahun. Beliau berhak diakui sebagai sosok yang dijanjikan dari kaum Kristen. Semua nubuat dari nabi-nabi sebelumnya tergenapi dalam pribadi beliau dan di tangan beliau. Ketika waktu untuk penyempurnaan nubuat-nubuat ini mendekat, Allah memberitahukannya kepada beliau, dan dengan demikian menunjukkan bahwa pada pribadinya lah nubuat-nubuat ini akan tergenapi. Konon bahwa sosok yang dijanjikan itu akan muncul di timur, dan begitulah yang terjadi. Matius pasal 24 ayat 27 dan Yesaya pasal 41 ayat 2. Demikian pula telah dikatakan bahwa sebelum kedatangan Al-Masih, nabi-nabi palsu akan muncul, dan begitulah yang terjadi. Yaitu sebelum Ahmad alaihissalam mendakwakan diri, beberapa orang mengaku sebagai Al-Masih, yang pengakuan beberapa di antaranya hampir menipu orang bijak. Lalu terjadilah, seperti telah diramalkan, perang-perang dan sampar-sampar, dan kelaparan-kelaparan, dan pada akhirnya tergenapi tanda perkasa yang diuraikan dengan kata-kata umum dalam Alkitab dan dalam Jamaspi, kitab Zoroaster, sebagai menggelapnya matahari dan bulan, tetapi yang dijelaskan secara lebih rinci dalam kitab-kitab Islam. Sudah ditentukan dalam kitab-kitab ini bahwa pada saat kedatangan Mahdi, matahari akan terhalang atau gerhana pada hari kedua dari hari-hari gerhananya, serta bulan akan terhalang atau gerhana pada malam pertama dari malam-malam gerhananya selama bulan Ramadan. Telah secara khusus dinyatakan bahwa tanda ini belum pernah ditunjukkan untuk segala pendakwa lainnya. Nubuatan ini juga telah tergenapi, dan penggenapannya mengukuhkan kebenaran dakwah Ahmad alaihissalam sebagai Mahdi dan Masih. Gerhana-gerhana ini terjadi pada tahun 1894 dalam bulan Ramadan, pada tanggal-tanggal yang sudah dikabar gaibkan. Dan meskipun banyak orang telah mengaku sebagai Mahdi atau Masih sebelum beliau, pertemuan ini tidak terjadi selama masa salah satu dari mereka. Dalam masanya juga disaksikan fenomena paling luar biasa yang telah diramalkan dalam kitab-kitab suci terdahulu, tapi yang belum pernah dialami sebelumnya. Telah dikatakan bahwa dalam masa Nabi yang dijanjikan akan ada perdamaian, bahwa anak-anak akan bermain dengan ular dan domba dengan serigala, tapi bahwa akan ada juga peperangan. Dengan kata lain, bahwa perdamaian dan perang akan terjadi berdampingan. Kita ketahui bahwa pemandangan mengejutkan ini disajikan oleh dunia di sekeliling kita sekarang. Patriotisme di satu sisi, di kebanyakan negara telah mengakhiri penindasan dan perselisihan yang sudah terlalu lazim dalam masa-masa sebelumnya, dan telah memungkinkan negara-negara untuk mengatur wilayahnya masing-masing. Dan di sisi lain, hubungan internasional berada dalam keadaan kebingungan yang menyebabkan satu bangsa hidup dalam ketakutan terus-menerus, dan kecurigaan terhadap bangsa lain, dan kecemburuan internasional mencapai puncaknya. Selain nubuat-nubuat ini, nubuat-nubuat rinci tentang kedatangan Nabi yang dijanjikan diberikan dalam kitab-kitab Islam, yang semuanya telah terpenuhi. Beberapa dapat disebutkan di sini. Diramalkan misalnya bahwa dalam masa Nabi yang dijanjikan itu, suatu alat transportasi baru akan membuat unta-unta menganggur.
Ini telah terpenuhi dengan dikenalkannya kereta api. Kabar akan dibawa seketika dari satu bagian dunia ke bagian lain. Ini telah terpenuhi dengan penemuan telegraf dan telegrafi nirkabel. Kaum perempuan akan meningkat jumlahnya dan akan banyak dipekerjakan untuk penjualan barang. Bahwa pakaian wanita akan menyingkap bagian-bagian tubuhnya yang dulunya dianggap pantas untuk ditutup. 3 kekuatan besar akan berperang dengan 3 kekuatan besar lainnya, dan bahwa 3 yang menang akan menduduki Konstantinopel. Tapi bahwa seseorang akan lari dari Konstantinopel ke Asia Kecil, dan akan berperang, dan akan merebut kembali wilayahnya. Negara-negara Kristen akan unggul di mana-mana, sehingga Arabia akan terputus dari kekaisaran Turki, dan bahwa pemerintahan-pemerintahan terpisah akan didirikan di Irak, Suriah, dan Mesir. Suatu kaum tertentu akan memperpendek bulan-bulan, hukum Islam akan diabaikan, perjudian akan meningkat, pasukan-pasukan besar polisi akan diperlukan, kaum wanita akan berpakaian seperti laki-laki, golongan-golongan pekerja akan berkuasa, pemerintah-pemerintah Islam akan hancur, kondisi agama Arabia akan menjadi menyedihkan, benda-benda mati akan berbicara. Ini mengacu pada penemuan gramofon, radio, televisi, dan lain-lain. Moda-moda baru angkutan akan diciptakan. Ini mengacu pada pesawat terbang dan lain-lain.